Selamat pagi Pak Budi selaku dosen mata kuliah Sektor Komputer Network. Perkenalkan, saya Margareta Wulan bersama teman saya. Mel Margareta Veronica. Kami akan mempresentasikan materi yang telah kami susun. Adapun materi kami hari ini membahas mengenai perbedaan antara TCP dan UDP. Sebelum kami sampai pada pokok pembahasan, kami akan terlebih dahulu memaparkan mengenai pengertian dasar dan cara kerja dari TCP dan UDP. Pada dasarnya, TCP dan UDP merupakan protokol jaringan yang mentransfer data melalui internet dari perangkat ke server web. TCP atau Transmission Control Protocol ini didefinisikan sebagai protokol yang connection oriented. Maksudnya apa? Jadi, setelah koneksi dibuat antar dua perangkat, maka data dapat ditransmisikan dalam dua arah. Hal ini memungkinkan perangkat dan aplikasi untuk mengirim data melalui jaringan dan memverifikasi pengirimannya. Lalu, TCP juga memiliki sistem bawaan untuk memeriksa kesalahan dan untuk menjamin data dikirim sesuai urutan pengirimannya. Kemampuan ini menjadikan TCP sebagai protokol yang sempurna untuk mentransfer informasi seperti gambar, file data, dan halaman web. TCP memiliki header yang terdiri dari 20-60 byte yang berisi beberapa informasi untuk meningkatkan reliability. Hal inilah yang membuat protokol seperti HTTP dan FTP menggunakan TCP untuk transmisi data yang aman melalui jaringan. Namun, mekanisme feedback TCP menghasilkan overhead yang besar. Maksudnya adalah TCP menghabiskan lebih banyak bandwidth secara signifikan. Oke, selanjutnya itu ada UDP. User Datagram Protocol merupakan protokol komunikasi connectionless yang berorientasi pesan dan memungkinkan perangkat serta aplikasi untuk mengirim data melalui jaringan tanpa memverifikasi pengirimannya. Nah, dengan UDP tidak akan ada lagi overhead untuk membuka koneksi, mempertahankan koneksi, atau mengakhiri koneksi. Data akan terus dikirim ke receiver dan dipastikan apakah mereka menerima data tersebut atau tidak. Meskipun UDP tidak ideal untuk mengirim email, melihat halaman web, atau mengunduh file, UDP sebagian besar lebih disukai untuk penggunaan real-time communication, seperti broadcast atau transmisi jaringan multipath. Header UDP sendiri berukuran tetap, yaitu 8 byte, dan angka ini menunjukkan UDP kurang dapat diandalkan atau bersifat unreliable. Tetapi speednya jauh lebih kencang daripada TCP. Karena kecepatan transmisinya tersebut, protokol seperti DNS, DHCP, RIP, dan lainnya menggunakan UDP untuk transmisi data yang tepat melalui jaringan. Next. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai cara kerja TCP dan UDP. Pertama, cara kerja TCP. Sebelum TCP mentransmisikan data, akan terlebih dahulu dilakukan three-way handshake. Sebagai contoh, klien ingin membuka halaman web dari suatu server, maka sebelum web tersebut ditransmisikan, koneksi TCP harus dibuat melalui three-way handshake. Step pertama, klien mengirimkan segmen SYN ke server, meminta sinkronisasi. Adapun yang dimaksud dengan sinkronisasi adalah koneksi. Step kedua, server membalas dengan SYN yang memiliki arti sinkronisasi dan pengakuan atau acknowledgement. Pada step ini, server mengakui permintaan koneksi klien, server juga meminta klien untuk membuka koneksi. Step 3, klien membalas dengan ACK yang berarti ya atau menerima permintaan server. Setelah koneksi dibuat, maka data akan ditransfer pada transmisi data. TCP bekerja dengan membagi data menjadi beberapa bagian. Untuk memudahkan penjelasan, saya memberikan sebuah contoh kasus. Misalnya, user ingin mengirim pesan ke komputer lain. Maka TCP akan membagi pesan tersebut menjadi paket-paket kecil dan menambahkan beberapa informasi untuk memastikan bahwa paket yang akan diterima oleh komputer penerima tidak mengalami kerusakan sepanjang pengiriman. IP bekerja dengan menambahkan label yang berisi informasi alamat pada paket tersebut. Kemudian, paket-paket tersebut dikirim melalui jalur yang berbeda
melalui router yang akan memutuskan jalur mana yang paling efisien untuk dilewati. Router ini berfungsi untuk membantu mengatur arus lalu lintas di internet dengan membagi jalur sehingga tidak terjadi kemacetan, serta daftar pengiriman pada paket guna memeriksa kerusakan yang terjadi selama pengiriman dan menyusun paket-paket tersebut menjadi pesan awal. Jika terdapat paket rusak, komputer penerima akan meminta komputer pengirim untuk mengirim kembali. Nah, untuk UDP, dalam cara kerjanya menggunakan metode transmisi sederhana tanpa metode handshaking untuk ordering, reliability atau integritas data. UDP juga mengasumsikan bahwa pemeriksaan dan error checking tidak penting untuk dilakukan dalam aplikasi guna menghindari overhead pemrosesan tersebut di tingkat network interface. UDP bekerja dengan cara mentransfer data antara dua perangkat dalam satu jaringan. UDP mentransmisikan paket atau datagram langsung ke perangkat yang dituju tanpa mengatur koneksi dan menentukan urutan paket. Dibandingkan dengan TCP, UDP jauh lebih cepat dalam melakukan pengiriman paket, namun tidak begitu dapat diandalkan atau bersifat unreliable. Nah, di sisi lain, koneksi UDP tidak menganut proses handshake seperti TCP, yang berarti satu perangkat dapat dengan mudah mengirim data sesuai yang di-request oleh receiver. Selain itu, komunikasi UDP tidak menyertakan detail tentang urutan atau konfirmasi untuk penerimaan data. Dan berdasarkan karakteristik tersebut, UDP memiliki kemampuan untuk mentransfer paket data jauh lebih cepat daripada TCP. Namun, kelemahan dari koneksi UDP adalah besarnya peluang paket hilang selama masa transit. Boleh next. Selanjutnya ini ada tabel perbedaan. Yang pertama, TCP ini connection oriented. Maksudnya digunakan untuk mengirim pesan harus menciptakan koneksi terlebih dahulu sebelum melakukan transmisi data, serta harus menutup koneksi setelah transmisi data selesai. Pembentukan koneksi dilakukan melalui three-way handshake. Sedangkan UDP ini connectionless atau koneksi, mempertahankan koneksi, dan mengakhiri koneksi. Dengan kata lain, UDP tidak memerlukan koneksi untuk mengirim data. Lalu TCP itu bersifat reliable. Artinya TCP memastikan bahwa seluruh data yang dikirim dari perangkat pengirim akan tiba sepenuhnya pada destinasi penerima. Namun sebaliknya, UDP bersifat unreliable. UDP tidak memastikan bahwa data yang dikirim oleh komputer pengirim diterima oleh komputer penerima. Selanjutnya, pada TCP terdapat urut CP akan tiba secara berurutan sesuai dengan urutan pengirimannya. Sedangkan pada UDP tidak ada urutan atau sequence, yang berarti bahwa pengiriman data pada UDP tidak mengalami pengurutan. Adapun jika diharuskan berurutan, maka itu menjadi tugas dari application layer. Nah, lalu TCP menyediakan mekanisme error checking, yakni dilakukan pemeriksaan terhadap potensi kerusakan data karena TCP menyediakan flow control dan acknowledgement data. Namun, UDP hanya menyediakan basic error checking yaitu menggunakan checksum. Selanjutnya, header pada TCP memiliki ukuran variabel sebesar 20-60 bytes. Sedangkan header pada UDP memiliki ukuran tetap yakni 8 bytes. Lalu yang terakhir, protokol yang menggunakan TCP adalah HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, dan Telnet. Lalu untuk protokol yang menggunakan UDP yaitu DNS, DHCP, TFTP, SNMP, dan RIP. Nah, sekian penjelasan mengenai perbedaan TCP dan UDP dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.